Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga anak-anakku dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Hari ini kita akan kembali belajar bersama-sama. Tapi sebelum belajar, anak-anakku harus mandi dulu, kemudian berpakaian rapi, sarapan, kemudian menyediakan alat belajarnya. Setelah itu, baru kita berdoa untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5, pahlawanku. Subtema 1, perjuangan para pahlawan, pembelajaran 1. Nah, pembelajaran 1 ini yang akan kita pelajari, yang pertama adalah bahasa Indonesia menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Yang kedua, IPS, tokoh peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Terus, IPA, penerapan sifat-sifat cahaya. Hari ini kamu akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Nah, anak-anakku, seperti yang anak-anakku ketahui, bulan ini adalah bulan November. Kemarin tepat tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Jadi pembelajaran kita sekarang bertema pahlawan. Nah, coba diperhatikan ada gambar. Ada 3 gambar yang Ibu tunjukkan. Nah, coba dilihat apa yang mereka lakukan kira-kira. Gambar pertama diperhatikan. Kira-kira apa yang mereka lakukan? Ternyata yang mereka lakukan adalah menjenguk teman yang sakit. Gambar kedua, coba diamati kembali. Apa yang mereka lakukan? Nah, ternyata mereka menyayangi hewan dan tumbuhan. Terus gambar ketiga, apa yang mereka lakukan? Nah, membantu orang lain. Nah, bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Apa kira-kira pendapat anak-anakku sekalian setelah melihat ketiga gambar ini dan mengetahui apa yang mereka lakukan? Apa kira-kira? Nah, semua yang dilakukan dari ketiga gambar ini merupakan sikap yang terpuji dan harus dicontoh. Iya. Hal baik apa yang bisa kamu contoh? Nah, saling menyayangi makhluk hidup dan menolong sesama. Seperti tadi kan, menjenguk teman yang sakit, membantu teman, dan menyayangi makhluk hidup. Jadi, pahlawan adalah orang-orang yang sangat berjasa, berani, dan penuh pengorbanan bagi bangsa, negara, dan agama. Pahlawan juga orang yang sangat gagah berani karena mereka telah rela mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan. Itulah yang disebut pahlawan. Iya. Nah, menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecilnya, membantu orang lain atau menolong teman yang sedang kesusahan. Itu juga sudah mengamalkan atau meneladani sikap kepahlawanan yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimanakah perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimanakah sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Ayo kita membaca. Bacaan itu ada di halaman 2 yang berjudul Raja Purnawarman, Panji Segala Raja.
Silahkan anak-anakku buka bukunya halaman 2, kemudian bacalah bacaan tersebut. Nah, setelah membaca teks tersebut, jawab pertanyaan berikut. 1. Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. 2. Tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Nah, ini merupakan tugas 1 yang ada di halaman 3, menjawab 2 pertanyaan. Sudah paham anak-anakku sampai di sini? Nah, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita. Ayo mengamati. Lihatlah gambar yang Ibu tunjukkan. Nah, ini kira-kira pulau apa ini? Ini adalah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Pulau Sulawesi, kemudian Papua. Nah, di sini ada Raja Balaputradewa di Kerajaan Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Kemudian Sultan Iskandar Muda di Kerajaan Aceh. Dan di sini di Bogor, Jawa Barat, Prasasti Ciretun, peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Kemudian ada Mahapati, Gajah Mada, dan Raja Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit. Selanjutnya Sultan Hasanuddin, ayam jantan dari timur, Kerajaan Goa Talo, Makassar. Inilah beberapa pahlawan beserta peninggalannya pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, selanjutnya mari kita membuat pertanyaan. Sebelum anak-anakku membuat pertanyaan, anak-anakku harus tahu dulu kata kunci dari pertanyaan itu. Nah, ini untuk kata pertanyaan apa itu menanyakan benda atau peristiwa. Kalau di mana itu untuk menanyakan tempat. Kapan untuk menanyakan waktu. Nah, siapa itu menanyakan tokoh dalam cerita. Mengapa untuk menanyakan alasan atau sebab. Bagaimana untuk menanyakan cara atau proses. Kalau berapa itu untuk menanyakan jumlah. Nah, anak-anakku, di sini anak-anakku akan membuat pertanyaan berdasarkan gambar tentang pahlawan yang anak-anakku lihat tadi yang tersebar di beberapa pulau di Indonesia. Ya. Nah, ini tuliskan pertanyaanmu di bawah ini. Jadi anak-anakku menulis pertanyaan berdasarkan gambar yang anak-anakku lihat tadi mengenai para pahlawan yang ada di beberapa pulau yang Ibu tunjukkan tadi dengan melihat kata kunci yang Ibu jelaskan. Anak-anakku bisa menulis 3 pertanyaan saja dengan melihat kata kunci, kata pertanyaan apa yang cocok untuk anak-anakku tulis. Ini merupakan tugas kedua yang ada di halaman 5. Nah, selanjutnya pembelajaran kita mengenai penerapan sifat-sifat cahaya. Anak-anakku yang hebat, sampai di sini anak-anakku tetap semangat kan? Nah, penerapan sifat-sifat cahaya. Cahaya dihasilkan dari sumber cahaya, misalnya matahari, senter, lampu, dan lilin. Cahaya itu berguna untuk membantu manusia melihat benda sekitar, membedakan warna, dan melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, sifat-sifat cahaya itu ada 4. Pertama, cahaya dapat merambat lurus, cahaya menembus benda-benda bening, cahaya dapat dipantulkan, kemudian cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Nah, keempat sifat cahaya ini ada pada buku anak-anakku pada halaman 7. Silahkan dibaca kembali bukunya mengenai sifat-sifat cahaya
yang ada di halaman 7. Nah, selanjutnya kita akan membuat laporan kegiatan percobaan sifat-sifat cahaya. Di sini dalam tabel ada nama percobaan, tujuan percobaan, alat dan bahan, kemudian percobaan 1, percobaan 2, 3, dan 4. Nah, ini di dalam tabel yang Ibu tunjukkan hanya 3 kolom, tetapi di bukunya itu masih ada 2 kolom di bawahnya, yaitu langkah kerja dan hasil pengamatan. Nah, anak-anakku bisa baca untuk percobaan pertama, itu percobaan untuk membuktikan cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, percobaan cahaya menembus benda bening. Ketiga, percobaan cahaya dapat dipantulkan. Keempat, percobaan cahaya dapat dibiaskan. Nah, tujuan-tujuannya ini yaitu yang pertama, percobaan pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, kita dapat mengetahui cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, mengetahui cahaya dapat dibiaskan. Nah, alat dan bahan, langkah kerja dan hasil pengamatan ada. Bisa anak-anakku kembali baca di halaman 7. Nah, di situ telah jelas semua ditulis bahwa hasil pengamatannya dan langkah kerjanya. Jadi inilah kegiatan percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Nah, kesimpulan dari percobaan sifat-sifat cahaya itu, dari tabel ini anak-anakku bisa menyimpulkan bahwa sifat-sifat cahaya itu ada 4. Yang pertama, sifat cahaya merambat lurus. Yang kedua, sifat cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, sifat cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, sifat cahaya dapat dibiaskan. Itulah kesimpulan mengenai sifat-sifat cahaya. Nah, selanjutnya anak-anakku silahkan tulis kesimpulannya di dalam kolom ini. Ini adalah tugas ketiga yang ada di halaman 8. Jadi anak-anakku hanya menuliskan kesimpulan saja, kesimpulan dari penerapan sifat-sifat cahaya. Jadi anak-anakku kalau menyimak apa yang Ibu Guru sampaikan, berarti anak-anakku pasti tahu apa kesimpulannya. Nah, anak-anakku yang hebat-hebat, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk tugasnya itu ada 3. Yang pertama, ada tugas 1 di halaman 3, kemudian tugas 2 di halaman 5, dan tugas ketiga ada di halaman 8. Itulah lembar kerja anak-anakku pada hari ini. Silahkan dikerjakan secara mandiri. Apabila ada hal-hal yang kurang dipahami, boleh bertanya kembali kepada Ibu Guru. Ibu harapkan anak-anakku tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatannya. Mari bersama-sama kita berdoa semoga wabah pandemi ini segera berakhir agar kita bisa kembali bersekolah dan kita bisa belajar bersama di kelas yang sangat kita rindukan. Nah, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat buat anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya.